Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Salah Menilai Allah. Salah menilai Allah. Firman Tuhan terambil dalam Ayub 22 ayat yang 1 sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak ada orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar daripada orang-orang yang memberikan nasihat kepada Ayub tatkala Ayub menghadapi berbagai macam cobaan yang sangat berat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dan membaca tentang nasihat daripada Elifas, ini nasihat yang sungguh luar biasa. Kenapa sungguh luar biasa? Kita ketahui bahwa Elifas itu adalah disebut sebagai orang bijak dari Edom, mewakili hikmatnya orang-orang Edom, dan Elifas itu terkenal di zamannya. Kemudian tatkala melihat kondisi Ayub, analisa daripada Elifas mengatakan bahwa semua hal yang buruk yang terjadi kepada Ayub itu diakibatkan oleh dosa dan kebersalahan Ayub. Sewaktu kita baca pada ayat-ayat yang berikut dari pasal 22, apa yang dikatakan? Bukankah kejahatanmu yang besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri minum, orang yang kelaparan tidak kau beri makan, orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, kemudian dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Sahabat seperjalanan, tatkala Elifas mengatakan perkara-perkara yang demikian, apakah memang itu kondisi Ayub yang seperti demikian? Ayub yang suka menekan janda-janda, Ayub yang suka merugikan yatim piatu, Ayub yang suka merebut tanah dan mendudukinya, Ayub yang lebih berpihak kepada orang yang berkuasa daripada rakyat jelata. Apakah seperti demikian? Kalau kita baca menyeluruh tentang bagian daripada Ayub, itu ternyata hanyalah prasangka dan praduga daripada Elifas, orang yang berhikmat dari Edom yang disegani. Dia sangat terbiasa untuk menilai orang dan memberikan nasihat. Jadi penafsirannya adalah Elifas itu tidak memahami tentang Ayub yang sesungguhnya. Elifas tidak memahami bahwa Ayub dalam catatan Alkitab sebagai orang yang saleh. Kalau kita baca dalam pasal-pasal awal, yang dikenan oleh Allah. Jadi apa yang dituduhkan oleh Elifas itu tidak dilakukan oleh Ayub. Merampas hak yatim, menyuruh para janda pergi, kemudian bersekongkol dengan para penguasa, itu tidak ada dalam catatan Ayub. Mengapa kemudian Elifas punya pandangan seperti demikian? Karena Elifas punya pandangan yang keliru dan salah di hadapan Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang timbal balik. Kalau engkau berbuat buruk, kamu dapatkan hal yang buruk. Maka menurut Elifas, berarti ada dosa besar yang dilakukan oleh Ayub. Karena konsep dari Elifas adalah Allah yang menghukum, bukan Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia. Sehingga memang Elifas dikoreksi oleh Allah. Apa yang dinasihatkannya itu benar. Kita harus memperhatikan janda, kita harus memperhatikan yatim. Kita jangan kemudian pilih kasih, jangan menekan yang bawah menjilat yang atas. Itu benar dan itu perintah Tuhan. Namun kalau itu menjadi sebuah tuduhan yang dituduhkan kepada Ayub, itulah yang keliru. Kenapa Elifas berpikir demikian? Karena Elifas menganut konsep tentang teologia, yaitu Allah yang menghukum. Kalau kita berbuat baik, Tuhan berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan pun berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang ditimpa berbagai macam kesulitan, itu dipastikan menurut pandangan Elifas, itu Tuhan menghukum.
Tuhan tidak demikian. Memang Tuhan bisa menghukum atas semua perbuatan dosa kita, namun Tuhan juga bisa melepaskan dari hukuman. Dan kalau kita punya hati yang terbuka bertobat untuk semua kesalahan kita, dan Tuhan pulihkan kita tanpa dihukum, itulah yang disebut dengan konsep Allah yang penuh dengan anugerah, kemurahan hati, dan kasih setia. Allah memang bisa menghukum, tapi kasih, kebaikan, pengampunan, penerimaan. Tatkala kita melakukan pertobatan dengan hati yang tulus, bersimpuh, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, tidak ada perkara dosa yang Tuhan tidak ampuni, dan Tuhan bisa mencabut semuanya dari hukuman-hukuman yang kita harus terima. Itulah konsep Allah yang berbeda yang dipahami oleh Elifas, dan konsep Allah yang sesungguhnya yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang disembah, yang diyakini, yang diimani oleh Ayub. Dan Ayub memahami hal itu, dan Ayub menerima bahwa kalau kita bisa menerima semua yang baik dari Tuhan, mengapa tidak yang buruk juga? Ada sebuah pandangan positif dan pandangan yang tepat dan benar dari Ayub. Apa yang kita pelajari di dalam pembahasan yang sudah kita baca tadi? Bahwa yang pertama, Allah yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan anugerah, dan penuh dengan kemurahan, itulah Allah yang kita sembah. Sekalipun Allah bisa menghukum, namun kasih setia, pengampunan, penerimaan, itu jauh lebih tinggi daripada kehendak Allah ingin menghukum kita. Lalu pelajaran kedua, apa yang kita pelajari di dalam hal ini? Setelah kita memahami bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan anugerah, bukan Allah yang menghukum dengan semena-mena, bukan Allah yang kemudian melakukan sebuah hubungan timbal balik. Kalau kita buruk, maka Tuhan akan berlaku lebih buruk. Tidak demikian. Maka yang harus kita lakukan adalah yaitu mensyukuri untuk semua kebaikan Allah, dan bagaimana kita hidup semakin benar di hadapan Tuhan, bukan karena kita hidup benar takut dihukum, tapi kita hidup benar karena kita dilimpahi oleh anugerah, kasih setia, kebaikan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sahabat seperjalanan, kita untuk berhati-hati kalau ada orang yang tertimpa sebuah masalah. Jangan bersikap seperti Elifas, itu karena kau pendosa, karena engkau menekan yatim, menekan janda, engkau orang yang tidak adil. Tidak selalu demikian. Ada peristiwa dalam hidup itu memang di dalam izin Tuhan, untuk maksud tujuan Tuhan yang lebih mulia, seperti Ayub. Ayub tidak berbuat semua yang dituduhkan oleh Elifas, tapi Ayub mengalaminya. Dan peristiwa Ayub itu menjadi sebuah contoh yang yang berlanjut sampai saat sekarang dan dunia berakhir. Tatkala kita menghadapi sebuah penderitaan, pencobaan, apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan, beriman seperti Ayub, atau kita menyalahkan Tuhan? Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang terus menjadi pribadi yang dewasa dalam iman, percaya, melihat Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah, bukan Allah yang sewenang-wenang menghukum. Dan dengan seperti demikianlah, mari kita bersyukur kepada Tuhan, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidup yang lebih benar, lebih kudus, tetap berjalan bersama dengan Allah, dan jangan melakukan dosa. Maka Tuhan dimuliakan. Sebagaimana Ayub memuliakan Allah dalam masa penderitaannya, kita pun juga terus belajar memuliakan Tuhan di masa-masa kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mari sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang dengan benar menilai Tuhan dan tidak menghakimi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Jangan sampai kami salah menilai Allah, salah menilai Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang menghukum sewenang-wenang, tapi Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia, anugerah buat kami semua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.